Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, sebelum kita menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka kita perlu ubah dulu persamaan tersebut menjadi bentuk K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C, di mana K-nya itu kita dapatkan dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan alfanya dari tangen inverse B per A, di mana A-nya di sini adalah koefisien dari cos dan B-nya adalah koefisien dari sin. Sekarang untuk contoh soal yang pertama, cos X dikurangi akar 3 sin X sama dengan negatif 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama berarti kita identifikasi dulu mana A dan mana B-nya. A-nya tadi kan koefisien dari cos dan B-nya itu koefisien dari sin. Koefisien dari cos 1, koefisien dari sin negatif akar 3. Karena tadi kita perlu untuk mengubah persamaan menjadi K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C, berarti kita butuh cari K dan alfanya terlebih dahulu. Sekarang kita cari K. K itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat. Akar 1 kuadrat 1 ditambah negatif akar 3 kuadrat 3. Berarti 1 ditambah 3, 4, berarti akar 4 itu 2. K-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari alfa. Alfa tadi tangen inverse dari B per A. B-nya berarti negatif akar 3 dibagi A-nya 1. Berarti tangen inverse dari negatif akar 3. Nah, yang perlu kita ingat di kuadran 1 itu kan semuanya positif, baik sinus, kosinus maupun tangen. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus. Berarti untuk kosinus dan tangen itu negatif. Di kuadran 3 yang positif itu hanya tangen. Berarti untuk sinus dan kosinus itu negatif. Sedangkan di kuadran 4 itu yang positif hanya kosinus, berarti sinus dan tangen itu negatif. Di kuadran berapakah cosnya positif, sinnya negatif? Di kuadran 4. Di kuadran 4 berarti caranya gimana? 360 dikurangi theta. Kita cari dulu untuk tangen dari akar 3 itu tangen dari 60. Berarti kalau di kuadran 4 360 dikurangi 60 berarti ini tangen dari 300. Berarti ini alfanya 300 derajat. Sekarang sudah ketemu kan untuk K dan alfanya. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C. Maka jadi 2 dikali cos X dikurangi 300 derajat sama dengan negatif 1. Duanya bisa pindah ruas, jadi cos X dikurangi 300 derajat sama dengan negatif setengah. Sekarang cos X dikurangi 300 derajat, cos berapa yang hasilnya negatif setengah? Cos berapa? Cos
120 derajat. Berarti ini untuk X-nya, ini untuk alfanya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya, cos X dikurangi 300 derajat sama dengan cos 120 derajat. Tadi ini untuk X-nya dan ini untuk alfanya. Yang perlu kita ingat, rumus dari persamaan kosinus itu X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti yang pertama X-nya kan ini, jadi X dikurangi 300 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X dikurangi 300 derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang ini X sama dengan negatif 300 derajatnya pindah ruas. Jadi 120 derajat ditambah 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 420 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti sekarang kita substitusikan K-nya. Nah, kalau untuk K sama dengan 0, berarti pastikan dia hasilnya adalah 420. Dia lebih dari interval yang kita tentukan. Sekarang kita coba untuk negatif 1. Berarti X sama dengan 420 ditambah K-nya negatif 1 kali 360 derajat. Berarti negatif 1 kali 360 derajat itu negatif 360 derajat ditambah 420 derajat 60 derajat. Kalau negatif 2, berarti kan negatif 2 dikali 360 derajat, jadinya negatif 720 derajat ditambah 420 derajat, jadi negatif 300 derajat. Berarti dia tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi kan hanya ini toh. Berarti cukup untuk K sama dengan negatif 1 saja. Nah, yang kedua untuk X dikurangi 300 derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti negatif 300 derajatnya pindah ruas. Jadi X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 300 derajat itu sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti 0 kali 360 derajat itu 0. 0 derajat ditambah 180 derajat itu 180 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah 180 derajat itu 540 derajat. Berarti dia tidak memenuhi interval yang ditentukan. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan cos X dikurangi akar 3 sin X sama dengan negatif 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 180 derajat. Sekarang contoh yang kedua, 4 akar 3 sin X dikurangi 4 cos X sama dengan 4 akar 3
untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2pi. Sekarang kita identifikasi dulu mana A, mana B-nya. Tadi A itu untuk koefisien cos dan B adalah koefisien dari sin. Berarti koefisien dari cosnya itu kan negatif 4, berarti ini A. Sedangkan 4 akar 3 adalah koefisien dari sin, berarti ini B. Nah, tadi kan harus kita rubah jadi K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C. Berarti kita cari dulu K dan alfanya. K-nya tadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat ditambah B-nya 4 akar 3, berarti 4 akar 3 kuadrat. Negatif 4 kuadrat 16 ditambah 4 akar 3 kuadrat. 4 pangkat 2 16, akar 3 pangkat 2 3. Berarti 16 dikali 3 itu 48. Sama dengan 16 ditambah 48 itu 64. Berarti akar dari 64 itu sama dengan 8. K-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari alfa. Alfa itu tangen inverse dari B per A. Kalau kita bingung di sini B per A atau A per B, yang perlu kita ingat, tangen itu rumusnya koefisien dari sin dibagi koefisien dari cos. Berarti koefisien dari sinnya itu kan 4/3 dibagi koefisien dari cosnya itu negatif 4. Jadi tangen inverse dari, bisa dicoret, berarti kan negatif akar 3. Kita lihat dulu yang positif apa, yang negatif apa di sini. Berarti 4 akar 3 ini kan sinnya positif, cosnya negatif. Berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Berarti kalau ada di kuadran 2, akar 3 itu tangen dari 60. Berarti 180 dikurangi 60. Berarti ini tangen 120. Berarti alfanya 120 derajat. Tetapi karena di sini diminta dalam bentuk radian, berarti kita rubah dulu dalam bentuk pi. Gimana caranya? 120 derajat dikali 1/180 derajat pi. Nah, ini dibagi 60 derajat 2. Ini dibagi 60 derajat 3. Berarti jadi 2/3 pi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C. Berarti K-nya kan 8 dikali cos X dikurangi alfanya 2/3 pi sama dengan C-nya 4 akar 3. 8-nya bisa pindah ruas. Jadi cos X dikurangi 2/3 pi sama dengan 4 akar 3/8. Bisa dicoret kan? Kemudian jadi cos X dikurangi 2/3 pi sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 itu cos berapa? Cos 30 derajat. 30 derajat kalau kita rubah menjadi bentuk radian jadi pi/6. Berarti ini untuk X-nya dan ini untuk alfanya.
Nah, tadi kan sudah kita ketahui ini kan, cos X dikurangi 2/3 Pi sama dengan cos Pi per 6. Jadi ini untuk X-nya dan ini untuk alfanya. Yang perlu kita ingat, rumus dari persamaan kosinus itu X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 2Pi. Berarti untuk yang pertama itu X-nya jadi X min 2/3 Pi sama dengan Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. Negatif 2/3 Pi nya pindah ruas, jadi X sama dengan Pi per 6 ditambah 2/3 Pi ditambah K kali 2Pi. Jadi X-nya sama dengan Pi per 6 ditambah 2/3 Pi itu 5/6 Pi ditambah K kali 2Pi. Sekarang tinggal kita substitusikan K-nya. Jadi K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5/6 Pi ditambah 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi itu 0 ditambah 5/6 Pi, berarti 5/6 Pi. Berarti dia masih memenuhi interval yang kita tentukan. Sekarang untuk K sama dengan 1. X sama dengan 5/6 Pi ditambah 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi itu 2Pi ditambah 5/6 Pi itu 17/6 Pi. Berarti dia tidak memenuhi interval yang kita tentukan. Nah, sekarang untuk yang kedua, jadi X dikurangi 2/3 Pi sama dengan negatif Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. Negatif 2Pi per 3-nya kita pindah ruas, jadi X sama dengan negatif Pi per 6 ditambah 2/3 Pi ditambah K kali 2Pi. Jadi negatif Pi per 6 ditambah 2/3 Pi itu 3/6 Pi. Atau bisa juga saya tuliskan jadi setengah atau 1/2 Pi ditambah K kali 2Pi. Sekarang tinggal kita substitusikan K sama dengan 0. Jadi X sama dengan setengah Pi ditambah 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi itu 0 ditambah setengah Pi, setengah Pi. Sekarang untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan setengah Pi ditambah 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi itu 2Pi ditambah setengah Pi, jadi 5/2Pi. Berarti dia tidak memenuhi interval yang kita tentukan. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4/3 sin X dikurangi 4 cos X sama dengan 4/3 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2Pi itu setengah Pi dan 5/6 Pi. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.